Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Larasati dari program studi manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Sebagai pendahuluan, dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengolah rantai pasokan yang efektif dan efisien. Rantai pasokan yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, analisis rantai pasokan dan penentu lokasi fasilitas produksi menjadi sangat penting dalam strategi bisnis perusahaan. Analisis rantai pasokan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola seluruh proses dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, pengiriman, dan pengantaran produk ke konsumen. Tujuan dari analisis rantai pasokan adalah untuk membangun rantai antar supplier yang dapat memaksimalkan nilai atau value dari pelanggan. Penentuan lokasi fasilitas produksi juga merupakan keputusan strategis yang sangat penting dalam rantai pasokan. Lokasi fasilitas produksi yang tepat merupakan keputusan strategis yang penting dalam rantai pasokan. Lokasi fasilitas produksi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar rantai pasokan, strategi supply chain, penentuan lokasi fasilitas produksi, dan teknik-teknik yang digunakan dalam analisis rantai pasokan. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk mengolah rantai pasokan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan keunggulan bersaing dalam pasar. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan proses dari manajemen rantai pasokan. Pengertian rantai pasokan atau supply chain merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari supplier, kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Definisi supply chain juga ditemukan oleh beberapa ahli seperti Oliver dan Weber pada tahun 1982. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode, alat, dan pendekatan pengelolaannya. Menurut James A. dan Monaji Fitzsimmons yang menyatakan bahwa supply chain management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain, mulai dari pemasok ke pengecer, lalu mencapai tingkat berikutnya yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Menurut Chase Aquilano Jacobs adalah sistem yang menerapkan pendekatan secara total untuk mengelola seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang ke konsumen akhir. Menurut Stevenson, mendefinisikan supply chain management sebagai suatu koordinasi strategis dari rantai pasokan dengan tujuan mengintegrasikan manajemen penawaran dan permintaan. Kemudian menurut Russell dan Taylor mendefinisikan bahwa supply chain management adalah mengolah arus informasi, produk, dan pelayanan di seluruh jaringan, baik itu pelanggan, perusahaan, hingga pemasok. Kemudian dengan demikian berdasarkan berbagai definisi supply chain management sebagaimana telah disampaikan, dapat ditarik hal umum bahwa supply chain management adalah sebuah kegiatan yang terkait dengan aliran material, informasi, dan uang di sepanjang supply chain. Lebih jauh, cakupan supply chain management akan meliputi hal-hal berikut. Pada bagian pengembangan produk, kegiatannya adalah melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam merancangan produk. Di bagian pengadaan, kegiatannya adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier.
Pada bagian perencanaan dan pengendalian, kegiatannya adalah demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Untuk di bagian operasi atau produksi, eksekusi tugasnya adalah sebagai eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Untuk di bagian pengiriman dan distribusi, tugasnya atau kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan jaringan distribusi, menjadwalkan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Kemudian supply chain management dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sebagai berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Supply chain management meliputi penetapan, pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, yakni dalam proses transfer, supplier, distributor, pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang maupun piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Kemudian untuk tujuan strategi supply chain management adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin. Sedangkan menurut Inyoman Pujawan, supply chain memiliki tujuan strategis yang perlu dicapai untuk membuat supply chain menang atau setidaknya bertahan dalam persaingan. Untuk bisa memenangkan supply chain, menangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang berkualitas, murah, dan tepat waktu serta bervariasi. Menurut Heath Ireland dan Hodgkinson, pada tahun 2001, semua tindakan yang diambil oleh perusahaan ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan mencapai daya saing strategisnya dan menghasilkan laba di atas rata-rata. Daya saing strategis dicapai ketika sebuah perusahaan berhasil memformulasikan dan menerapkan strategi penciptaan nilai. Ketika perusahaan mengimplementasikan suatu strategi dengan tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain atau terlalu mahal untuk menirunya. Perusahaan ini memiliki keunggulan persaingan bertahan atau dapat bertahan, atau bisa disebut sustained atau sustainable competitive advantage. Selanjutnya disebut sebagai keunggulan persaingan. Setelah perusahaan mendapatkan daya saing strategis dan sukses mengeksploitasi keunggulan persaingannya, suatu perusahaan mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapatkan laba dan seterata, yaitu kelebihan penghasilan yang diharapkan oleh seorang investor dari investasi. Untuk proses supply chain adalah proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi dan produk jadi diperoleh, diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang arus produksi dan material. Bila digambarkan dalam bentuk bagan akan nampak seperti bagan yang sudah tampil di layar. Ya, sebagai uraiannya adalah bagian di atas menunjukkan bahwa supply chain management adalah koordinasi yang dari material, informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Sebagai arus material melibatkan arus produk fisik dan dari pemasok sampai konsumen melalui rantai, sama baiknya dengan arus balik dan retur produksi, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Untuk arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadwal pembayaran, penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Untuk proses mata rantai yang terjadi antar pemain utama itu adalah sebagai berikut. Untuk chain yang pertama adalah supplier jaringan yang bermulai dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan,
terus subassemblies, suku cadang dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier, dalam arti yang murni. Ini termasuk juga supplier atau sub-supplier. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tetapi supplier biasanya berjumlah banyak sekali. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu dari supplier ke manufaktur atau assembler atau assembly atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan ataupun menyelesaikan barang sampai finishing. Hubungannya antara rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya inventoris bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufaktur dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40-60%, bahkan lebih, dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya penghematan tersebut yang dapat diperoleh. Kemudian chain dari supplier, manufaktur dan distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan, walaupun tersedia dan banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditemukan oleh sebagian besar supply chain. Barang dari produk pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Untuk chain yang berikutnya adalah dari supplier ke manufaktur, kemudian ke distributor, kemudian berlanjut ke retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga kita menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang. Dengan cara demikian melakukan desain kompleks kepada pola-pola pengirim barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer atau retail outlet. Untuk chain yang berikutnya adalah dari supplier ke manufacturer, distributor, ke retail outlet, kemudian ke customer. Dari rak-raknya, para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toserba ada, pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dikatakan adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user. Karena pembeli belum tentu pengguna akhir, mata rantai supply baru benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan di real customer dan real user. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen rantai pasokan dari tantangan dalam mengolah supply chain management. Menurut Inyoman Pujawan pada tahun 2005, terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengolah supply chain, yaitu yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain yang melibatkan banyak pihak dalam kepentingan yang berbeda-beda, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Kemudian tantangan yang berikut adalah ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan atau lead time pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, kemudian ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain. Untuk gambaran mengenai ketidakpastian dalam supply chain adalah sebagai berikut. Berikut sudah kami tampilkan untuk gambarannya. Sebagai bahasannya adalah untuk menghadapi masalah ketidakpastian pemesanan dalam rantai pasokan atau bullwhip effect, diperlukan sharing informasi di sepanjang rantai pasokan, optimalisasi tingkat persediaan,
penciptaan tim rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, maupun membangun koordinasi dan kolaborasi antara mitra bisnis sehingga proses pengiriman produksi dari pemasok dan perusahaan dan konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai biaya persediaan yang rendah. Sedangkan menurut James A. dan Monaji Fitzsimons pada tahun 2006, tantangan dalam supply chain management adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan pengiriman pelanggan secara tepat dengan mendorong biaya produksi dan biaya persediaan. Pemodelan lantai supply chain manajemen memungkinkan manajer untuk mengevaluasi pilihan yang akan memberikan peningkatan terbesar dalam kepuasan pelanggan dengan biaya yang terjangkau. Berikutnya adalah penentuan lokasi fasilitas produksi. Untuk pengertiannya adalah salah satu keputusan strategis yang sangat penting dalam supply chain adalah lokasi fasilitas produksi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi fasilitas produksi adalah yang pertama biaya, akses ke pasar, kemudian yang ketiga adalah sumber daya, yang keempat kualitas lingkungan, yang kelima kebijakan pemerintah, kemudian yang keenam fasilitas, yang ketujuh adalah keamanan. Untuk metode penentuan lokasi, berikut adalah beberapa metode untuk menentukan lokasi fasilitas produksi. Yang pertama, menggunakan metode pemilihan lokasi, menggunakan metode analisis biaya, ketiga metode analisis SWOT, kemudian metode peta lokasi. Untuk langkah-langkah penentuan lokasi fasilitas produksi adalah sebagai berikut. Tentukan kinerja, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, pilih lokasi, dan dievaluasi. Berikutnya adalah sebagai contoh kasus. Kita ambil contoh kasus Samsung Electronics. Samsung Electronics adalah perusahaan elektronik yang berhasil menerapkan analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi dalam manajemen rantai pasokan. Samsung menggunakan sistem supply chain management atau SCM untuk mengintegrasikan semua proses bisnisnya, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan produksi, hingga mengirimkan produk. Dengan menggunakan SCM, Samsung dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses produksi. Dalam penentuan lokasi fasilitas produksi, Samsung memilih lokasi yang strategis dekat dengan pemasok dan pelanggan. Misalnya, Samsung membangun pabrik di Korea Selatan yang dekat dengan pemasok komponen elektronik dan pelanggan. Dengan demikian, Samsung dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi produksi. Hasil yang dicapai oleh Samsung adalah meningkatnya efisiensi produksi sebesar 25%, mengurangi biaya produksi sebesar 20%, dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15%. Sebagai kesimpulan, analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah dua konsep yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Dengan menerapkan analisis rantai pasokan, perusahaan dapat mengidentifikasikan kelemahan dan peluang perbaikan dalam rantai pasokan, serta mengoptimalkan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Penentuan lokasi fasilitas produksi yang tepat dapat membantu perusahaan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat proses pengiriman produk. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing dalam pasar. Dalam keseluruhan, analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing dalam pasar, kemudian mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi risiko, meningkatkan kemampuan responsif dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan analisis rantai pasokan dan menentukan lokasi fasilitas produksi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, serta meningkatkan keunggulan kompetitif dalam pasar.
Sebagai rekomendasi akhir, perusahaan harus menerapkan analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Perusahaan harus mengintegrasikan sistem manajemen rantai pasokan dan sistem produksi untuk memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan dengan efisien dan efektif. Perusahaan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi telah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan serta meningkatkan kepuasan pelanggan daya saing dalam pasar. Demikian presentasi saya dari analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.